A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan tema Rancangan Pengalaman Belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Syahri MPDI. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas di sini ada 6. Yang pertama, hakikat pengalaman belajar. Yang kedua, pertimbangan pemilihan pengalaman belajar. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Yang keempat, macam-macam model pembelajaran. Yang kelima, memilih metode pembelajaran. Dan yang keenam, menulis pengalaman belajar menjadi langkah-langkah pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja saya sebagai pemateri pertama, Eva Dwi Amelia, dengan NIM 21010159. Saya yang pertama akan saya jelaskan tentang hakikat pengalaman belajar. Nah, jadi pengalaman belajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa dengan tujuan mendapatkan informasi yang diperoleh dari kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, merencanakan pengalaman belajar membuat rancangan atau skenario dari pembelajaran sebagai pedoman atau sebagai acuan bagi guru dan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang kedua tentang pertimbangan pemilihan pengalaman belajar. Nah, yang pertama ada pertimbangan pengalaman belajar dirancang sesuai dengan keadaan atau karakteristik pada peserta didik. Jadi, sebagai guru atau tenaga kependidikan, kita harus merencanakan pengalaman belajar sesuai dengan keadaan peserta didik kita. Karena karakteristik peserta didik antara satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Yang kedua, pemilihan pengalaman belajar memilih kompetensi yang akan dicapai. Maksudnya, memilih kompetensi yang akan dicapai bertujuan untuk memberikan peserta didik dalam memberikan gambaran dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan pemilihan pengalaman belajar harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, pertimbangan pemilihan pengalaman belajar yang sesuai dengan materi akan disampaikan berarti memilih dan merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa secara efektif dan koefisien. Yang keempat, adanya dukungan dari media dan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sebagai guru, kita harus mempertimbangkan media dan alat yang akan kita gunakan. Kita harus memperhatikan keadaan yang ada di sekolah. Jika prasarana sekolah tidak memadai, maka kita harus mempertimbangkan media atau alat yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran dalam RPP PAI. Nah, teman-teman sekalian, adapun langkah-langkah dalam pengalaman belajar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada identitas sekolah. Nah, dalam identitas sekolah ini terdapat nama penyusun, nama pelajaran, alokasi waktu, kelas, semester. Yang kedua ada menulis standar kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Di sini sudah diterapkan kompetensi dasar itu kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Yang ketiga ada membuat indikator-indikator kompetensi dasar menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan materi berikutnya oleh Saudara Aldi Notar Rosadi. Kepada Saudara Aldi Notar Rosadi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aldi Notar Rosadi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu selanjutnya di bagian C, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Kemudian, penerapan pendekatan ini yaitu mulai dari proses pembelajaran dari 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam penerapannya, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam dari model pembelajaran. Nah, macam-macam model pembelajaran merupakan sebuah rencana atau pola yang dijadikan panduan untuk merancang kegiatan belajar mengajar di kelas ataupun dalam tutorial. Ada 2 model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu model pembelajaran cooperative learning dan juga model pembelajaran problem based learning. Yang selanjutnya, dalam memilih atau menggunakan metode pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Di antaranya mempertimbangkan tentang kesesuaian metode dengan tujuan dari pengajaran tersebut. Kemudian kesesuaian metode dengan materi pelajaran, kesesuaian metode dengan situasi kondisi belajar mengajar, dan lain sebagainya. Dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat adalah kunci untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudara Aldi Notar Rosadi. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan, nanti kita ketemu di Google Meet pada hari Ahad jam 7.30. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila syabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.